Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha usub wa tarinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Selamat malam sahabat-sahabat Gyu, sahabat-sahabat Thariqul Jannah dimanapun kita berada, sahabat-sahabat Bang Radit Tanah Official, juga dari beliau pecinta-pecinta spiritual akhir zaman Terapi akhir zaman Padepokan Ilmu Hikmah Gyu, Ustadz Farhan Official, Umi Liva Official, dan semuanya pecinta-pecinta spiritual. Dunia dihebohkan, digemparkan dengan hadirnya sosok Syekh Utsman dan Syekh Badawi. Dunia digemparkan oleh sosok persepsi dukun, dugaan dukun yang berkedok kiai, yang mana mempunyai kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Kita semua kewalahan, para spiritual yang saling serang menyerang jarak jauh pun juga kewalahan. Sosok tersebut adalah Syekh Utsman dan Syekh Badawi. Akhir-akhir ini digegerkan atas perilakunya yang tak layak dipanggil Syekh, karena mengajarkan ajaran-ajaran yang meresahkan, ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan, dan susah sekali untuk kita tumbangkan, sahabat. Bagaimanakah caranya menumbangkan mereka itu? Kayak malampir aja susah ditumbangkan ya. Ada cemeti sama rasuli di situ. Lah di Syekh Utsman ini hasil isyarah dan riyadhah para guru spiritual, khususnya beliau Gus Miftah yang hadir di sini untuk membantu perjuangan Gyu dalam memperjuangkan Syekh Utsman ini supaya dilumpuhkan, supaya ditumbangkan. Ini sangat tidak mudah. Nah, hasil isyarah beliau ini ada satu cara untuk mengalahkan dan menumbangkan, melumpuhkan Syekh Utsman dan Syekh Badawi, yaitu dengan boneka gaib. Betul Gus ya? Nanti biar dijelaskan oleh beliau. Boneka gaib, ada yang menamakan boneka iblis. Tapi jangan salah paham dulu. Wah, kok boneka iblis, kok boneka gaib? Tapi di sini nanti akan ada makna yang sangat mendalam dan bisa langsung dibuktikan, dites langsung ya Gus ya, oleh para spiritual, kekuatan energinya yang luar biasa. Jadi nanti biar dijelaskan, ini beliau sudah merangkum, nanti biar beliau sendiri yang menjelaskan. Nah, di sana nanti ini ada beberapa fase, beberapa boneka yang mana di tingkat pertama, misalkan muhibbin, ini tingkat santi-santi, nanti biar mencoba mengetes. Ada lagi yang di tingkat tawadu, di tingkat jihad, ahli taubah, ahli ilmi. Jadi nggak mudah untuk menundukkan Syekh Utsman ini, nggak mudah. Kan apa? Dia memakai jubah sama seperti kita, dia memakai imamah sama seperti kita, dia memakai sorban sama seperti kita. Jadi sangat lazim jika banyak pengikutnya, kan gitu. Pengikutnya di kalangan muslim. Banyak sekali pengikutnya dan luar biasa karomahnya, kesaktiannya itu. Ya mungkin kita menamakan bukan karomah, di sini mungkin istidraj. Untuk menghadapi semua itu agar kita tidak terkecoh di akhir-akhir zaman ini. Jadi harus menguasai boneka iblis, boneka gaib. Nanti yang akan dijelaskan langsung oleh beliau Akhinal Kabir Adailallah, pejuang juga, yaitu Gus Miftah, pengasuh pondok pesantren At-Taufik dari Jombang. Monggo Gus, ini strategi apa nanti malam dan lanjutannya supaya kita ini bisa melumpuhkan, menumbangkan daripada Syekh Utsman dan santi-santi yang ada di sini. Para spiritual juga bisa menyimak. Jadi spiritual yang ingin berhadapan langsung dengan Syekh Utsman, kalau belum menguasai boneka iblis dan boneka gaib ini, jangan harap bisa menumbangkan.
Karena di atas langit masih ada langit. Jadi kita harus betul-betul menguasai ini. Itu harus betul-betul belajar, betul-betul berlatih. Dan ini bukan sembarangan. Ini adalah hasil isyarah. Ya, hasil isyarah, hasilnya mendapatkan isyarah seperti ini. Mungkin untuk lebih detailnya biar beliau sendiri yang akan menjelaskan. Monggo, silakan ambilkan gambar meja di sini. Gambar kecil. Karena Syekh Utsman sempat menantang para spiritual se-Nusantara. Siapa yang sanggup? Nggak akan pernah bisa mengalahkan saya, apalagi guru saya kan gitu. Kita susah untuk menumbangkan dia. Nah, karena itu dengan triknya luar biasa, kecerdasan strateginya dan lain sebagainya, kelicikannya, ilmu spiritualnya. Kalau nggak betul-betul kita berlatih menguasai apa yang ada di dalam sini, susah. Oke, langsung saya jelaskan mau ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkenalkan dulu ya sahabat Gio dan para penonton yang setia. Nah, nanti maksud dari boneka goib atau boneka iblis itu gimana kan, seperti itu. Nah, jadi memang untuk menghadapi Syekh Utsman ya, untuk menghadapi Syekh Utsman itu memang kita harus peka dengan tingkatan spiritual iblis tadi itu. Apa yang dia bawa, apa yang dia pakai. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kan, seperti itu. Jadi guru spiritual ini jalurnya harus jelas. Yang pertama, kita kalahkan dulu khodamnya atau Iya, betul. Itu. Karena keamanan negara atau keamanan itu kalau di bidang itu kan tidak ikut campur. Nah, jadi kita di bidang goib dulu kita hancurkan, setelah goibnya kita bereskan, ya kan? Nah, baru setelah itu akan melemah, powernya akan melemah sehingga gendamnya atau sugesti-sugestinya pada santri atau santriwati yang dipengaruhi tadi akhirnya melemah, akhirnya terbukalah, mereka berani membuka kedok, akhirnya ketahuan kesalahannya, baru bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib, seperti itu. Nah, itu gambaran itunya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di sini tentang boneka goib ya. Nah, boneka iblis ini karena kenapa saya buat seperti ini? Karena apa? Atas dasar peri kejinan ini, Gus. Jadi ditampakkan aja dulu, Gus, biar ya saya tampakkan dulu ini. Paham seperti apa sih boneka iblis? Seperti oke. apakah si boneka setan yang paling ditakuti oleh Syekh Utsman dan Syekh Badawi ada di dalam sini. Ini bikin jauh-jauh dari negeri seberang ini, sahabat. Bawa jauh-jauh dari luar negeri nih. Ini bisa dicoba langsung oleh para spiritual ya, Gus ya. Ya, bisa. Nah, ini saya jelaskan kenapa saya membuat ini, karena itu tadi kan, karena juga banyak praktisi yang latihan untuk melawan jin yang lebih kuat, dia latihan, akhirnya jin-jin yang bawah dibuat latihan, Gus. Ini kan mendolimi jin, kasihan. Iya, kasihan. Kan banyak nih kita masukkan mediumisasi, kita siksa, padahal jinnya tidak salah, Gus. Iya. Nah, iya kan? Akhirnya kan banyak jin yang laporan. Kok Iya. saya kok didolimi, di sana ada yang banyak kerasukan manusia gitu. Aduh, madlum ya. Iya. Jadi kedoliman tidak hanya pada sesama manusia ya, tapi sesama makhluk itu juga seperti itu. Maka dari itu saya membuat ini biar kalau latihan itu biar kepada yang tidak bernyawa seperti ini gitu bonekanya, tapi powernya tetap ada. Jadi biar jin-jin biar tidak didolimi lagi, seperti buat latihan. Jin kelas rakyat kita buat latihan, loh kasihan. Kita siksa, kita itulah, bukan itu malah kita kedoliman gitu. Oke kan, saya jelaskan ya.
Jadi ini yang pertama ini, nah boneka goib yang pertama ini adalah tingkat 1. Nah tingkat 1 itu adalah tingkatnya santri atau yang baru mondok ya. Nah itu santri yang betul-betul santri itu memiliki 7 ciri. Nah, itu dia tuh makomnya muhibbin. Nah 7 ciri tadi, 1 cinta Allah, cinta kepada sesama, nyaman, memiliki rasa nyaman, kerasan itu di pondok itu kerasan, terus patuh dengan guru ya kan, terus punya prinsip Islami, pengobatan cinta dengan pengobatan Islam dan cinta sejarah Islam. Jadi kita mengidolakan para nabi dan rasul seperti itu. Itu yang harus dimiliki santri di tahap awal. Nah, tahap awal itu harus seperti itu. Ini kalau mau mengalahkan boneka goib yang ini, kalau anda santrinya setengah-setengah, nggak bisa. Nggak bisa. Ini energinya betul-betul boneka iblis yang selevel dengan yang tingkat 1. Jadi para santri-santri atau santriwati yang setengah-setengah mondoknya, nggak kuat. Oke, yang kedua yaitu makom tawadhu. Nah, boneka iblis di sini yang energi negatifnya itu yang melawan makom tawadhu. Nah, makom tawadhu ini kelas ustadz. Artinya santri yang sudah kuat memegang amanah dari gurunya. Nah, jadi dia sudah mengajar ilmu tauhid, sudah mengajar ilmu fikih munakahat, fikih muamalah, fikih jihad ya kan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sanad gurunya jelas, mengajarkan tibun nabawi, mengajarkan sejarah, ilmu falak lah. Itu kelas ustadzah. Itu makomnya di sini. Dan laki-laki sudah harus itu bisa menanggung bebannya yang ditanyai dirinya, ibunya, ya kan, saudara perempuannya, istrinya dan anaknya. Cuma ini belum ditingkatkan istri dan anak. Nah, itu tingkat 2. Sedangkan untuk tingkat 3 yaitu makom jihad. Ini biasanya ditempuh kalau Anda sudah pulang dari pondok. Artinya sudah mempraktekkan apa yang ada di pondok ini kita praktekkan di rumah. Artinya ini tingkat mandiri. Nah, ini beda ya. Nanti tahap 3 ini tingkat mandiri, itu tingkat ahli jihad itu sama nih, udah pulang dari pondok. Nah, di pondok udah ikut organisasi yang Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Udah punya istri, sudah bekerja yang halal, sudah tanggung jawab, sudah ngobati orang, sudah punya pasien. Nah, terus bisa mengumpulkan jamaah. Nah, itu tadi level 3. Ya kan? Ini level 3 ibarat sudah pejuang lah. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk di level 4, untuk level 4 ini adalah ahlu tobat. Ahlu tobat ini maksudnya yaitu seorang pejuang Islam yang telah mendapatkan ampunan Allah, yang mendapatkan nur kenabian dari Nabi Adam. Artinya seluruh dosa-dosanya terbuka dan dia bisa tahu kalau dia itu diampuni. Nah, itu apa saja dia bisa membedakan mana azab, bala, kualat, su'ul adab nih, dosa-dosa, terus kedzaliman, terus penyakit batin, penyakit jiwa, bisikan setan iblis, dan serangan santet, pelet, ngempet. Lah ini baru yang tahap 4. Nah, di tingkatan ahli tobat ini kalau Anda harus punya ciri, kalau untuk mengalahkan boneka iblis yang level 4 ini harus Anda punya ciri: 1, mimpi yang benar, 2, firasat yang tajam. Nah, itu nanti bisa mengalahkan level 4. Nah, untuk yang level 5 yaitu ahli ilmu. Nah, tadi dia memiliki petunjuk yang nyata, sumber keberkahan, sumber kebahagiaan, sumber ilmu. Artinya dia terus sambung cahaya ilmunya dengan Rasulullah itu sambung. Terus amalan-amalan khusus punya beliaunya ya kan, terus dicintai makhluk lainnya.
Nah, ini yang level 5. Ini biasanya sudah mendapat mungkin dari para nabi-nabi lain setelah Nabi Adam. Entah dimimpiin nabi-nabi atau gimana, itu yang level 5. Untuk mengalahkan itu harus di tingkatan itu. Menerima nur kenabian setelah Nabi Adam. Nah, nanti banyak spiritual yang di level 5 tuh ketika sudah mencapai itu dia mendapat dimimpiin Nabi Musa atau dimimpiin itu terus diangkat sama beliau-beliaunya yang di dalam mimpi ya. Nah, itu baru bisa mengalahkan yang level 5. Nah, untuk yang level 6 yaitu ahlul khair atau seorang yang telah mendapat cahaya kenabian. Ini bias cahaya Nabi Muhammad SAW ya ini. Ini yang tingkat 6 ini dia mendapatkan nur kenabian. Nah, itu jadi nanti dimimpiin di dalam mimpi untuk menerima nur kenabian tadi itu. Nah, itu bagaimana syaratnya? Yang ke-6 itu. Nah, syaratnya yang pertama yaitu ridho keluarga Nabi. Artinya kita punya doa mungkin dari sanad Al-Hasani atau Al-Husaini. Ahlul Bait ya. Terus punya rutinan anak yatim dan memberi hadiah kepada keluarga Nabi. Terus mempermudah masalah, menutupi aib, hidupi sunnah Nabi. Terus amalan yang bisa mensyafaati lah. Amalan yang bisa mensyafaati maksudnya orang jihad di medan perang 70 orang. Hafidz Quran 10 orang bisa mensyafaati. Ahli puasa 7 orang. Terus anak yang meninggal di waktu kecil bisa mensyafaati 2 orang tuanya. Lah itu amalan yang bisa mensyafaati itu kita terapkan, kita istiqomahkan. Nah, baru dimimpiin Nabi. Itu yang level berapa tadi? 6. Nah, untuk yang level 7 ini yaitu ahli atil. Nah, ahli atil ini maksudnya bagaimana? Nanti ahli atil ini yaitu satu, mereka tahu batasan. Artinya tahu batasan dirinya sampai mana. Jadi sehingga jubah-jubah kesombongan itu telah lepas. Nah, ini tahu batasan. Terus yang kedua ini yaitu poligami, guys. Jadi keadilan ini ada poligaminya, agak susah ini. Berat ini. Terus yang ketiga yaitu membagi rata harta. Jadi membagi rata harta ini seperti ini. Soalnya contohnya ini kita 1 bulan 5 juta nih. Nah, buat istri, anak 2,5 juta. Yang kita makan 1 juta. Berarti yang keluar 1 juta. Menghindari hisab berlebihan, maksudnya seperti itu. Kalau zakat kan wajib, kalau berlebihan ini kan hisabnya itu harus separuh-separuh, 50%. Terus tidak pandang bulu ketika menghukumi, menempatkan masalah sesuai porsinya, rutinannya jelas. Nah, tiap Jumat atau tiap Sabtu jenengan Gus, tiap Sabtu malam Ahad. Nah, saya juga rutinannya tiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Nah, itu untuk menjaga apa? Menjaga kestabilan power dari keadilan. Insyaallah. Nah, jadi makanya ini tidak bisa dibohongi power ini. Tidak bisa. Itu tergantung amal ibadah kita masing-masing seperti itu. Nah, kalau guru-guru spiritual tidak istiqomah, ya jangan salahkan Allah atau siapa. Jenengan tidak istiqomah kan kalah akhirnya. Iya, betul. Kadang kita juga tidak meningkatkan seperti itu, tidak ada peningkatan, tetap aja akhirnya kalah kita. Itu yang ke-7 ya. Untuk yang ke-8 yang terakhir ini, nah ini derajatnya yang sudah waliullah tapi di sini ini wali setan Gus bonekanya. Lah, wali setan ini nah, kayak yang temanya yang sekarang ini Gus, yang Syekh Osman ini kan seperti itu. Jadi wali setan ini punya ciri khasnya. So ini energi negatifnya apa? Wali setan itu satu, dia dapat petunjuk bukan dari Allah tapi dari iblis. Nah, dari iblis itu otomatis memaksakan. Sama nih contoh nih Gus. Sama nih, saya dapat petunjuk ke cewek ya kan. Nah, dia juga kalau sesuai syariat kan berarti kan dia juga dapat
si orang tuanya juga dapat. Terus ada kecenderungan. Lah, ini yang asli. Nah, kalau membedakan wali asli sama wali setan itu gini ya. Lah, kalau yang wali setan itu ndak Gus, dia sepihak. Terus memaksa si wanita tadi. Nah, akhirnya pasien tadi atau itu santri itu terintimidasi, terus juga takut dosa, akhirnya nah terus bisa dicabuli atau gimana dengan alasan yang bermacam-macam yang melanggar syariat. Itu kalau membedakan wali setan ya. Terus yang kedua, memiliki rezeki khusus, artinya makom wali itu punya rezeki khusus, bukan dari warisan, bukan dari usaha kita terus beli, tapi dipilihkan Allah tanahnya. Tuh. Terus berikutnya ada basirah. Basirah itu penglihatan mata ruhani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terus istiqomah di kurban, mempunyai karomah. Lah karomah ini jangan diartikan karomah cuma karomah tok, karena ini banyak yang lain gitu. Nanti ada istiqomah di kurbannya, terus dicintai alam dan dicintai Allah. Kalau diganggu Allah marah. Nah, seperti itu untuk tingkatan 1 sampai 8. Terus gimana Gus? Dapat Ya, dicoba kita akan atau? mencoba mengetes. Mungkin santri yang akan mengetes ya. Oke. Kekuatan spiritual santri ini mungkin Bang Radit juga nanti juga akan mengetes di boneka. Baik, saudara-saudaraku yang kami cintakan Allah, langsung saja kita akan mempraktekkan secara nyata, secara real di sini ya. Boleh mencoba para praktisi-praktisi spiritual datang ke Ponpes Thoriqul Jannah sendiri untuk mengetes kekuatan energi daripada boneka iblis ini atau boneka gaib ini. Bebas ya Gus ya. Oke. Memang nggak ada settingan, nggak ada mengada-ngada di sini Oke. untuk mencoba kekuatan energi daripada boneka iblis atau boneka setan. Kita mencoba awal dulu pengetesan dari santri. Ayo silakan dibawa ke sana. Pak Radit. Siap. Ya, Allah. Itu di satu-satu gimana? Ya, satu-satu. Satu-satu. Nah, Gus bisa ngecek dulu Gus sudah aktif atau belum? Coba dicek dulu biar mulai dari level 1, level 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sudah aktif. Sudah aktif ya? Ya. Ayo silakan. Aktif. Ini monggo, siapa dulu? Ini dulu muafak dulu. Oke, kita angkat dulu. Nah. Ini agak. Nah. Oke. Kita cocokkan ya sesuai amalannya. Sejauh mana amalan dia? Sejauh mana amal ibadahnya dan perbuatannya kita akan lihat. Masih bisa. Oke, kita ini itu sudah tingkatan ustadz ini, Gus. Oh, sudah jadi ustaz. Karena ya? udah mampu ini, makanya mampu ya. ini megang tanggung jawab apa di sini, Gus? Dia di sini sebagai tanya apa, Umi? Dia masuk ke sini paling lama, juga bisa menjadi panutan santri-santri yang baru insya Allah. Senior. Oh, senior. Senior Makanya santri. enggak kaget ya level 1 beliau sanggup. Paling lama Oke, di antara santri. paling lama. Oke, kita cek. Monggo Mang Radit, taruh di situ Mang Radit. Ke sini. Ya, taruh Masih situ. kan? Tuh, Oke. yang level 2. Ini yang tingkatan ustadz ya, ini yang sudah punya amanah.
Ya panas, malu-maluin aja. Besok kamu ya. Ya Gus, saya mohon izin ya. Aduh, Alhamdulillah. tolong ambilkan kursinya mana. Berdiri aja aku. Raya langsung level 2. Oh kursi? Oh ya udah. Nyoba langsung level 2. Iya. Lo mau berdiri kamu? Iya Gus. Mau mengeluarkan Mengeluarkan energi nih. Dideteksi dulu. Deteksi dulu ya. Kamu kuat nggak? Gak apa-apa langsung aja. Oh, iya. Coba aja gak apa-apa. Cuman kecil aja kok. Ya. tuh. Kamu ini gimana toh Yan? Jangan sombong lah. Katanya kecil. Hah? Masa di tingkat gitu gak bisa tidur aja sih kamu ini gimana? Malu-maluin aja kamu tuh. Tidak tertib ini yang mereka ini. Iya gak tertib ini jadi santri nih. Bisa jadi contoh. Bisa dicontoh. Gimana kamu? Jangan malu-maluin saya. Karena kesombongan saya coba meredakan diri. Jangan pakai emosi. Pakai sifat ketawaduanmu. Karena Ryan ini paling nggak bisa pakai emosi ya, bisa ngontrol emosi itu. Makanya mudah sekali dikalahkan. Ayo pakai rasa tawaduk. Ustaz kan ini. Iya. Nah, sudah nih. Alhamdulillah, itu seperti itu ya. Jadi kalau kita di makom tawadhu itu rasakan amal kita. Ya bisa dicontoh oleh Ustaz. Bisa dicontoh untuk iya. Saya tadi mental itu gara-gara kesombongan. Iya. Yuk kita ketiga yuk. Ya, Pak. Yang ketiga. Iya. Oke. Saya nyoba sendiri dulu lah. Oh. Coba sendiri dulu nggak apa-apa. Sombong lagi. Ini yang makom jihad ya. Karena ini belum levelnya. Sebetulnya ini belum levelnya karena beliau belum keluar dari pondok, belum mempraktekkan kemandiriannya. Sebetulnya ini agak berat ini ya. Nanti kita akan coba apakah mampu. Nah, mungkin nanti gabungan atau gimana, kita akan coba. Kun. Sendiri dulu yakin. Insya Allah. Dirasakan dulu. Kaya langsung sendiri. Ya, ya. Dibantu Ustaz. Bantu Ustaz. Jangan sendiri. Kau jadi kenapa? Kamu itu harus bisa mengontrol diri kamu sendiri. Ya, gimana sih kamu itu? Ampun Gus. Yang mudah ditaklukkan sama musuh. Coba kita sekali lagi. Bisa mengontrol Tapi kita diri emosi. Ayo sekali lagi, siapa tahu kita berdua bisa. Oh berdua. Iyalah. Kak sendiri kan ya. Nah, iya. Apa nembak kamu? Enggak kamu. Aduh. Apa ini? Astagfirullah. Dideteksi dulu rasanya gimana biar penonton biar tahu rasanya seperti apa. Yang level 3. Nah, kalau yang level 3. Gimana? Kuat energi negatif. Ayo. Kamu sampai gini. Pakai jurus dulu, kumpulkan dulu energinya.
Gimana kan jadi santri kak? Kak sungguh-sungguh sih kan jadi santri. Belum waktunya kak itu keluar dari pondok untuk mandiri, belum waktunya. Makanya yang sungguh-sungguh di sini itu supaya jadi contoh panutan jadi santri. Nah, Baradi coba. Kamu kalau bisa menakluk nanti boleh ikut melawan si Osman. Saya Gus. Iya. Kalau nggak bisa nakluk kan nggak usah ikut deh kayaknya. Tambah berdarah-darah nanti di Apa sana. harus saya coba Gus ya? Iya dong, harus dicoba. Baik Gus ya, karena niat saya pengen menghancurkan saya Usman, saya minta mana yang paling kuat di situ. Oh, coba itu dulu. Ini. Coba itu dulu. Oke. Ini level 3 ya? Nah, karena Bang Radit sudah mandiri, sudah kerja, sudah punya istri, sudah punya jamaah, sudah punya pengikut, sudah mencicipi pahit manis kehidupan. Insya Allah level 3 kalau Bang Radit imannya betul kuat lawan ini. Allah Akbar. Enggak ada apa-apanya Gus, ada yang lain enggak? Gimana rasanya? Biasa aja, panas saja. Nah, berarti Bang Radit sudah masuk. Nah, Level 4. ini yang level 4 ya. Level 4. Terangkan dulu Gus. Jadi level 4 ini sudah tingkatan guru spiritual. Karena guru spiritual itu memiliki ciri: satu, mimpi yang betul dari Allah; dua, memiliki firasat yang tajam. Punya firasat al-mukmin yang buat melawan dukun-dukun itu tadi. Tapi dia harus suci, full. Jadi azab, balak, kualat, dosa, ya kan, kezaliman, penyakit batin, ya, penyakit akal, pikiran, perasaan, nurani, insting itu harus bersih. Terus tahu cara penanganan penyakit medis, non medis. Nah, terus punya amalan-amalan khusus. Lah kalau level 4 ini tidak memiliki itu, ya siap-siap. Karena kalau tidak murni betul, Anda akan itu. Karena di sini ada utang sholat, utang puasa, ada yang belum kita tebus. Nah, kalau sama tidak suci betul di sini, wah ini bahaya. Kang Radit sudah siap dengan kondisi seperti itu? Siap. Insya Allah masih bisa nih Gus. Oke, saya taruh sini. Kalau nggak bisa nggak usah ikut. Insya Allah ini Nanti bisa Gus. untuk melawan Syekh Utsman hari ini malam ini sahabat. Malam ini kita langsung berangkat untuk melawan Syekh Utsman. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Imbang atau menang, yang penting kalau imbang sudah lumayan Gus. Lumayan. Tapi kalau saya nggak terpental gimana Gus? Apa? Kalau saya nggak terpental gimana? Nah, lihat benturan energi atau gimana? Berarti saya masih bisa. Ya, kalau Anda terpental tapi dia juga melemah energinya, berarti masuk. Masuk. Imbang mati ya. Imbang. Nah, nanti masuk itu. Ya udah, karena Gusnya bilang gitu, saya percaya kekuatannya hebat, ya udah. Tapi apa boleh saya coba dulu ya demi menghancurkan Syekh Utsman. Astagfirullahaladzim. Gimana Bang? Gimana? Luar biasa. Nah, ini sudah mengecil ya. Monggo dicek. Terus sudah mengecil terus. Tapi kan auranya besar nih, udah kena pukul Bang Radit. Iya. Ya, betul.
Sudah. Alhamdulillah ya. Ini level 4 ya pemirsa. Kalau level 5 nanti itu harus punya keilmuan yang tinggi, lebih harus orang alim ya. Nah, ini level 4 ini standar guru spiritual, oke? Suci dan punya mimpi yang benar dari Allah dan punya firasat yang tajam. Seperti itu. Alhamdulillah. Syukurillah. Jadi sahabat spiritual, para spiritual, guru-guru spiritual yang ingin ikut membantu saya melawan Syekh Utsman harus melewati pengetesan ini. Spiritual siapapun ya, siapapun boleh untuk melakukan pengetesan lewat boneka iblis dan boneka setan gitu Gus ya. Nggih. Supaya kita nggak melakukan lagi, betul-betul keilmuannya di tingkat mana, di level mana. Karena yang kita hadapi ini bukan orang sembarangan ya. Yang kita hadapi ini berjubah, bersorban seperti Syekh Utsman. Ada tambah lagi? Pak Radit, Gus? Cukup Gus. Memang luar biasa. Gimana tanggapannya? Luar biasa Gus. Luar biasa. Para Santri bagaimana? Luar biasa. Asli ya, rasa gimana nih? Panas ya. Asli Gus. Energinya mana betul-betul itu ya. Tingkat 4 aja saya masih tercover, apalagi tingkat 5. Iya. Jadi kekuatannya ini luar biasa. Jadi paslah untuk menguji guru-guru spiritual, mohon maaf, untuk melawan Syekh Utsman. Paslah ini. Oke, kita tutup. cukup ya. Baik sahabat, cukup sampai di sini. Jangan lupa habis ini saksikan terus di channel Gio. Kita akan datangi kembali Syekh Utsman bersama Syekh Badawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.